Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang himpunan. Nah, yang dibahas adalah kardinalitas himpunan, atau kalau di sini penjelasannya bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kalau kita memahami secara gampangnya itu banyaknya anggota dari himpunan. Himpunan. Kardinalitas himpunan disimbolkan dengan N kecil dalam kurung nama himpunan. Misal di situ himpunan A, berarti N dalam kurung A. Misal di situ himpunan D, berarti N dalam kurung D besar. Di sini diketahui himpunan bilangan genap terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10. Ya kan? Ada 2, 4, 6, 8, 10. Kita disuruh menentukan kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota A. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata NA sama dengan 5. NA sama dengan 5. Kenapa bisa 5? Karena ini dihitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sekarang himpunan B. Himpunan B adalah bilangan ganjil. Dari angka 1 sampai angka 29, bilangan ganjil. Kita data banyaknya ada berapa, dihitung satu-satu. Nah, misal dihitung satu-satu, ternyata banyaknya ada 15. Sehingga NB ini harusnya B, NB sama dengan 15, ya. Nah, ada himpunan hingga, ada himpunan tak hingga. Kita lihat di sini. Ada himpunan hingga, ada himpunan tak hingga. Ya. Himpunan hingga yang memiliki batas, misal hanya 1, 2, 3, 4. Itu namanya himpunan hingga atau infinite set. Himpunan hingga itu nama lainnya adalah finite set. Himpunan hingga disebut finite set. Ada 1, 2, 3, 4. Tapi kalau himpunan tak hingga, himpunan yang memiliki anggota tak hingga, infinite set. Himpunan yang memiliki anggota tak hingga, infinite set. Di mana tanda-tandanya untuk himpunan tak hingga, di bagian belakang sendiri itu terdapat titik-titik 3 ini. Nah, ini namanya infinite set. Ada titik 3 di bagian paling belakang. Kalau seperti itu, dia tidak bisa dihitung banyaknya. Kita tidak bisa menentukan kardinalitas himpunannya. Ya. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan hingga. Kalau himpunan berhingga atau himpunan hingga atau finite set itu bisa dihitung banyaknya seperti apa. Ini finite set. Sedangkan B walaupun ada titik-titik 3 di tengah, tapi dia ada hingganya. Yang depan 1, yang paling belakang angka 29. Itu berarti dia termasuk finite set. Tetapi jika angka di bagian belakang ini titik-titik 3, berarti dia infinite set. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai himpunan bagian. Himpunan bagian. Dari suatu kelas, misal kita ambil kelas 7. Semua siswa kelas 7 itu namanya himpunan semesta, ya. Dari semua anak di kelas 7 itu namanya himpunan semesta. Nah,
Anak di kelas 7 dibagi menjadi 2, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, anak laki-laki itu disebut himpunan bagian, anak perempuan disebut himpunan bagian. Jika dijadikan satu, anak laki-laki, anak perempuan itu namanya himpunan semesta. Contohnya gini, di seluruh siswa kelas 7 SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang. Jumlahnya siswa kelas 7A itu ada 32 orang. Kelas 7 jumlahnya ada 32 orang. Itu namanya himpunan semesta. Ya, yang terdiri dari, nah ini namanya himpunan bagian. Karena jika himpunan bagian ditambahkan semua akan menjadi himpunan semesta. Yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Ini namanya himpunan bagian. Lalu, 10 siswa laki-laki gemar sepak bola, 5 siswa laki-laki gemar bola voli, 9 siswa perempuan gemar menari, lalu 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Dari siswa tadi dibagi lagi kegemaran mereka. Siswa laki-laki ada yang gemar sepak bola dan bola voli, sedangkan siswa perempuan ada yang gemar menari dan gemar menyanyi. Sekarang gini, himpunan A adalah himpunan bagian dari S. Oh iya, himpunan bagian itu disimbolkan C seperti ini. A himpunan bagian dari S. Nah, disimbolkan seperti U tapi arahnya ke kanan. Itu namanya himpunan bagian. Ini bacanya A himpunan bagian dari S. Betul, karena apa? Karena A itu himpunan siswa laki-laki. A itu himpunan siswa laki-laki, ya. Terus untuk yang B itu himpunan siswa perempuan. C himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola. D himpunan siswa laki-laki yang gemar voli. E himpunan siswa perempuan yang gemar menari. F himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Kalau dibuat kata-kata, himpunan A adalah himpunan bagian dari S, betul, ya kan? Karena apa? A itu kan himpunan siswa perempuan, otomatis himpunan bagian dari semesta. Atau jika dibuat dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Ini A, siswa laki-laki semuanya. B, semua siswa perempuan. Nah, dari siswa laki-laki ada 10 orang yang gemar sepak bola. Berarti C himpunan bagian dari A. Ini A himpunan bagian dari S. Berarti yang paling besar S atau semesta. B himpunan bagian dari S atau S adalah semesta. Sekarang dari siswa laki-laki ada yang gemar sepak bola dan gemar bola voli. Nah, itu berarti menjadi himpunan bagian dari A. C siswa laki-laki yang gemar sepak bola. D siswa laki-laki yang gemar voli. Itu merupakan himpunan bagian dari A. Yang paling besar kan A. C jumlahnya 10. A jumlahnya berapa? 15. D jumlahnya berapa? 5. A jumlahnya 15. Jika C ditambah D baru ketemu A. Sehingga dapat disimpulkan kalau C himpunan bagian dari A dan D himpunan bagian dari A. Begitu juga yang B. B adalah himpunan anak perempuan. Ada anak perempuan yang suka menari dan anak perempuan yang suka menyanyi, ya. Tapi tidak mungkin C itu himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena C anak laki-laki yang suka bermain sepak bola, sedangkan B itu himpunan anak perempuan. Jadi tidak mungkin
C himpunan dari B, atau C tidak merupakan himpunan bagian dari B, atau jika ditulis C yang tanda himpunan bagian tapi dicorek ada B, ini dibaca C bukan himpunan bagian dari B. Termasuk di sini F. F kan siswa perempuan yang suka menyanyi, tidak mungkin himpunan bagian dari A. Karena apa? Karena A itu merupakan himpunan anak laki-laki. Atau jika ditulis F bukan himpunan bagian dari A. Kali ini kita akan membahas mengenai himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu, banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan atau himpunan-himpunan bagian dari A. Misal di sini ada A. A sama dengan himpunannya 1, 3, 5. Nah, kita disuruh mencari himpunan bagian dari himpunan A ini. Kita disuruh mencari himpunan bagian dari himpunan A. Oh iya, himpunan kuasa dinotasikan dengan N dalam kurung P dalam kurung nama himpunan. Misal di sini nama himpunannya C, berarti di sini tandanya C. Nah, untuk himpunan kuasa sudah ada rumus. Rumusnya apa? Untuk mencari, misal di sini A, himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A. Jadi, gini, jika NA itu banyaknya himpunan A. Banyaknya himpunan, tadi apa? NA itu banyaknya himpunan atau kardinalitas himpunan. Nah, untuk mencari himpunan kuasanya N dalam kurung P dalam kurung A sama dengan 2 pangkat N. N ini banyaknya himpunan. Contohnya, sebentar, ini. Contohnya di sini. Himpunan A memiliki banyak anggota, ada 3. Jadi di sini N dalam kurung A sama dengan banyak anggotanya A di sini berapa? 1, 2, 3. 3. Lalu kita disuruh mencari banyaknya himpunan kuasa. Berarti N kecil dalam kurung P dalam kurung lagi A, ingat kurungnya double, sama dengan 2. Nah, di sini bisa pangkat apa enggak? 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3. Pangkat 3 dari mana? Dari sini loh. Karena banyaknya anggota A itu 3, sehingga untuk mencari himpunan kuasa dari himpunan A berarti N dalam kurung P dalam kurung A sama dengan 2 pangkat 3. Yuk kita cari contoh yang lain. Kita hitung himpunan kuasanya. Nah, misal ini. Misal ini ya. Oh, kurang besar. Bentar. Kita misalkan ini. Nah, ini kita buat sebagai contoh. C
jawabannya di bawah. Oke. Nah, di sini banyak anggota dari A berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N A sama dengan 5. Ya. Terus disuruh mencari himpunan kuasa dari A. Berarti di sini kita ketik N dalam kurung P dalam kurung lagi A sama dengan 2 pangkat 5. Kita hitung 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 adalah 32. Ya. Cukup sekian dari Bu Ali. Apabila ada kesalahan, Bu Ali mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.